Pemirsa masih di IDX Extension Closing dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan coba lihat terlebih dahulu 4 saham pilihan yang direkomendasikan. Yang pertama ada dari perbankan Big Cap BBCA direkomendasikan buy. Secara teknikal hari ini BBCA berbalik arah melemah ketika dari beberapa saham perbankan Big Cap lainnya justru masih bertahan di zona hijau. PBRI juga direkomendasikan buy 2.900 hingga ke 3.350. Dan yang ketiga ada Astra International, tadi pun juga sempat kita ulas, namun nanti di pembahasan SI kita akan coba ulas lebih dalam lagi. Kemudian ada TINS juga direkomendasikan buy 3.500 hingga ke 4.250. TINS dalam beberapa perdagangan terakhir juga sudah melaju cukup kencang pemirsa. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Kiswoyo, kita lanjutkan kembali Pak. Langsung saja kita ke saham pilihan yang pertama ada BBCA. Hari ini berbalik melemah Pak di 1,94% di 6325, kembali meninggalkan level 6.400-an. Pertimbangan merekomendasikan BBCA terutama dari sisi teknikal. Ya, kalau kita bicara saham bank ini sudah murah-murah banget ya. Jadi sebetulnya harganya sudah di low banget. Jadi kalau kita bicara kinerjanya juga mereka, kalau kayak BCA memang mereka tidak tumbuh 2 digit, tapi setidaknya masih bisa fight lah atau bertahan, tumbuh tipis tapi masih bisa tumbuh. Terus kalau kita lihat harganya sebetulnya dia tuh masih sideways dengan range-nya cukup lebar. Itu range-nya adalah sideways-nya antara level 6.000 sampai dengan 6.600-an atau 6.500. Jadi memang dia range-nya sideways lebar seperti itu. Jadi sebetulnya ya kalau dia jebol di atas 6.500 dia akan bisa lari ke arah 7.000-an seperti itu sih. Baik, rekomendasinya di tengah pelemahan di sesi kedua hari ini Pak. Ya kalau misalnya dia mendekati level-level 6.200 itu sebetulnya best buy untuk dibeli ya gitu. Apalagi sampai di bawah 6.200 mendekati 6.000 itu aman untuk dibeli lah seperti itu. Baik, sudah memangkas dari sisi pelemahan dalam 6 bulan terakhir Pak. Dari 48 sekarang sudah cukup tahan untuk berada di atas level 6.200-an hingga ke 6.400-an. Polanya sudah berubah tidak Pak? Udah, jadi memang 6.000 ini sekarang menjadi level kayak psikologis dan level support kuatnya dia sih. Selama masih dia bertahan di atas level 6.000 ya sama kayak ISG lah gitu. Jadi selama di atas level 6.000 ya harusnya dia masih bisa up ke atas lah gitu untuk BBCA. Baik, penutupan hari ini di 6.325, melemah di 1,94%. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa Idea Channel. Dari BBCA kita beralih ke saham pilihan selanjutnya, Pak Kiswoyo. Dari perbankan Big Cap, Pak, BBRI, Anda juga rekomendasikan buy. Kita akan update posisi penutupan di sesi kedua hari ini. Posisi BBRI ditutup menguat di 1,67%, 3.040. Tadi sempat tertekan ke 2980 dan intraday penutupan hari ini sekaligus level intraday tertinggi di perdagangan Jumat Pak. Analisis untuk BBRI. Dia juga masih sideways dengan biar bisa main langsung ke atas 3.100 sampai 3.300 gitu. Ya, dengan proyeksi pergerakan teknikal tersebut lebih ke arah buy and breakout Pak untuk BBRI. Bisa kalau misalnya seperti itu, jadi kalau jebol di atas 3.100 langsung bisa buy and breakout ya, betul. Karena berharap turun kayaknya dia susah ya, dia 2 hari candlenya panjang sih, hijau sih. Baik, supportnya di 2.900. Ya betul, ya itu support bawah ya, range sideways support, range sideways dia. Kalau mau support agak atasnya 2.950 dan 3.000 lah gitu. Penutupan hari ini di 3.040 menguat di 1,67%. Koreksi dalam juga sudah terjadi untuk BBRI Pak secara year to date sudah jauh meninggalkan level 3.900-an. Arah BBRI untuk jangka menengah dan jangka panjang Pak? Masih ke atas sebetulnya. Jadi juga ini salah satu saham yang jagonya UMKM-nya atau kredit mikro ini adalah BBRI. Jadi sebetulnya kinerjanya juga masih bagus, harusnya sih tidak ada masalah sih gitu. Penutupan hari ini di 3.040 menguat di 1,67%. Kita beralih ke saham pilihan yang ketiga Pak, ada Astra International, tadi pun juga sempat kita ulas sebenarnya. Dari sisi fundamental tadi sudah sempat kita singgung Pak, hari ini justru bergerak anomali. Apakah para investor memang melihat tadi Pak untuk dari sisi prospek ke depan mungkin akan lebih baik, terutama untuk di semester kedua begitu. Mengingat yang menjadi masalah adalah dari sisi kinerja dari anak usahanya UNTR, sementara bisnis intinya masih mengalami penguatan dan market share-nya masih menguasai di Indonesia.
Betul, jadi memang investor melihat bahwa Astra ini kalau kita bicara otomotif, bicara mobil listrik atau apa, ancamannya sudah mengecil lah karena Mhm. ternyata bisnis mobil listriknya pun tidak bisa tumbuh untuk menyaingi mobil konvensional ya seperti itu. Terus juga mereka lihat oh kerugian dari mana UNTR, UNTR juga kan tambang emas Martabe kan baru mulai dihidupin lagi kan. Ya, Jadi kasus yang banjir bandang yang tahun kemarin. Jadi harusnya semester kedua ini nanti emasnya Martabenya juga UNTR akan mulai pulih, bangkit kembali, arti produksinya sudah mulai naik kembali. Yang kerugian sekali ini juga hanya kejadian sekali aja, jadi harusnya di semester 2 kinerja UNTR-nya akan kembali naik tinggi, otomotifnya juga nggak ada masalah. Jadi orang bilang, wah harusnya sih tidak ada masalah gitu untuk Astra. Jadi mungkin di full year tahun ini dibanding dengan tahun kemarin mungkin masih secara revenue dan net profit mungkin bisa naik antara 3 sampai 5% gitu. baik. Kita ulang kembali Pak untuk rekomendasinya untuk Astra. Ya sebetulnya di harga-harga sekarang masih layak untuk dibeli ya karena masih dekat-dekat dengan 5.000 karena dia memang reset way-nya adalah area bawahnya ini adalah area 4.800 sampai dengan 5.400. Tapi jauh sih ya kalau kita bicara 4.800 ya mungkin 5.000 lah. 5.000 menjadi level psikologisnya dia lah. Jadi saya bilang di dekat-dekat 5.000 di harga sekarang layak untuk dibeli karena kalau kita bicara harga wajar harusnya dia masih bisa ke atas 7.000 lagi sih gitu. Baik, penutupan hari ini di 5.100 menguat di 3,03% dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita beralih ke saham pilihan terakhir Pak. Selain Astra International, Anda juga rekomendasikan TINS Pak. Kita juga update posisi teknikalnya di penutupan sesi kedua hari ini. Saham TINS menguat 6,74%, 3.800, intraday sempat ke 3.940. Dalam sepekan terakhir sudah mengalami penguatan yang cukup signifikan, Pak. Di 27 Juli harganya masih bertengger di 3.400-an. Bagaimana Anda melihat pergerakan TINS dalam sepekan terakhir dengan melaju kencang ke 39 hari Karena ini? karena kenapa orang tuanya bagus, jangan lupa Kins ini juga adalah penghasil timah nomor 2 saat ini. Dulu sempat nomor 1, sekarang nomor 2, nomor 1 dipegang oleh Cina. Jadi kalau kita bicara pasokan timah dunia ini sebagian besar, ya sebagian besar lah itu kita dari Indonesia. Dan juga laporan keuangannya juga bagus, apalagi kemarin ada rahasia tambang-tambang ilegal, terus juga smelternya yang ilegal itu diambil alih pemerintah, diberikan kepada TINS. Jadi TINS itu dapat banyak keuntungan lah atau banyak benefit lah di sini. Jadi kalau kita lihat harga dia juga baru tembus ya tadi 3.775. Jadi closingnya memang bagus di atas 3.800. Ya kalau lihat begini harusnya sih range berikutnya itu dia adalah di area 4.200 resistennya. Mhm. Setelah 4.200 dia baru akan ke arah 5.000 gitu Oke. loh. Range-nya cukup lebar Pak, target resistennya ke 5.000 ini. 38 masih untuk resisten terdekat untuk menembus ke level 4.000 4.000 dulu. udah jebol. Udah jebol. 3.775 kan tadi. Iya, 3.775 sudah jebol, jadi harusnya berikutnya adalah 4.200, setelah itu baru 5.000 seperti itu. baik. Penutupan hari ini di 3.800 mengalami penguatan signifikan di 6,74% ini. Sudah berhasil juga memangkas dari sisi pelemahan Pak, sempat ke 2.800-an di perdagangan Juni dan berbalik menguat ini di sudah level ke 3.800 dan bahkan hari ini sudah ke 3.940. Dari sisi pola lagi nih saya ingin tanyakan Pak Kiswoyo untuk TINS. Betul, jadi dia uptrendnya kuat banget ya karena kebetulan data laporan keuangannya bagus dan net profitnya naik tinggi dan ya kita semua tahu bahwa ternyata juga pasokan timah global, timah dunia itu lagi berkurang. Jadi kan ada tumpukan jadi hasil produksi TINS dibeli sama luar negeri, disimpan di gudang-gudang luar negeri itu pasokannya lagi berkurang. Ya salah satunya karena kebutuhan akan AI yang tinggi katanya juga membutuhkan timah solder dan sejenisnya lah. Bahan baku timahnya dibutuhkan, makanya ketika pasokan global di gudang globalnya sedang berkurang, otomatis harga timah naik. Nah, PT TIS ini nanti masih masih bisa menaikkan produksi dengan harga jual yang lebih baik lagi gitu loh. Jadi makanya orang bilang, wah ini menarik banget untuk PT TIS, apalagi dia belum balik lagi ke harga tertingginya ya. Kalau kita bicara tadi saya bilang harga Ya. tertinggi 5.000-nya kan masih jauh, sementara prospek depan mata tuh sudah sangat bagus sekali lah gitu. Baik, 4 saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa ada BBCA, BBRI, Astra International dan juga TINS dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel.